Pak Moh Suryo Hadiat MPD selaku andalan pembina siaga dari Waran Ngadirojo. Selamat pagi Pak Suryo. Selamat pagi Kak Dila. Untuk selanjutnya kita akan bertanya kepada Kak Suryo terkait dengan ragam pertemuan siaga dalam gerakan pramuka. Baik Kak Suryo, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Untuk pertama saya mau tanya dulu untuk perbedaan pramuka siaga, penggalang dan penegak itu apa sih Kak? Pramuka, siaga, Dan penggalang. penggalang ya. Jadi dalam kepramukaan itu sangat menganut tingkatan kedewasaan seseorang anak. Jadi dari anak kecil siaga itu anak-anak masih dalam tahap bermain, masih berpikir konkret, masih mengenal dunia-dunia yang dekat dengan anak, sehingga ketika anak-anak masih dalam fase siaga di bawah usia 11 tahun, fokus anak-anak masih bermain dan disisipi dengan pengembangan potensi. Bisa dalam bentuk kegiatan yang sederhana, akan tetapi bisa menyenangkan hati anak dan menciptakan sebuah pertemuan yang bermakna bagi peserta didik siaga, dan juga tentu tujuannya adalah menciptakan karakter dasar anak dalam mempersiapkan menuju ke usia yang lebih dewasa. Kalau dalam penggalang, di mana kepribadian anak itu sudah mulai terbentuk, di mana ada beberapa usia yang sudah mencapai dewasa, sehingga pengembangannya bisa mengembangkan keterampilan dan bisa untuk mengembangkan kepribadian. Fokusnya adalah seperti itu, dan kegiatannya bisa lebih terstruktur karena anak-anak usia penggalang itu sudah mencapai taraf kemampuan yang berpikir abstrak, artinya bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga kalau pramuka penggalang biasanya putra sendiri dan putri sendiri, dimana tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri membangun kehidupan remaja, sehingga banyak sekali permainan-permainan untuk mengenal dunia remaja. Untuk dalam pertemuan itu sendiri, dalam kegiatan siaga itu bagaimana kakak ini menyesuaikan materi pertemuan itu agar sesuai dengan usia dan perkembangan dari peserta didik itu? Oh baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Bahwasanya dari masing-masing tingkatan pramuka siaga dan penggalang itu memiliki fokus yang berbeda, gitu. Yang pertama dari tingkat perkembangannya, anak-anak siaga masih suka cenderungnya bermain play role, gitu, bermain model bermain dan disisipi dengan belajar tentang keterampilan pramukaan, sehingga harus didekatkan dengan pengalaman yang langsung dengan anak, lingkungan yang dekat dengan anak, dan media-media yang digunakan masih dekat dengan anak. Tetapi kalau penggalang karena sudah bisa berpikir kompleks, gitu, sudah bisa berpikir abstrak, hal-hal tentang sandi, kode, dan lain sebagainya, sehingga bisa dirancang permainan atau kegiatan pertemuan dalam pramuka itu lebih terstruktur dan bisa untuk ada target-target yang bisa ditetapkan dan ada hukuman-hukuman yang bisa diberikan gitu. Dan untuk materi-materi yang dikenakan biasanya dalam siaga itu materi-materi dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu masih berdekat dengan materi kekeluargaan, gitu, dengan ayah dan bunda, masih dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar anak, masih tentang bagaimana menghargai perbedaan dalam anak, karena anak kadang masih rebutan mencari teman, kalau tidak ini tidak. Kalau penggalang itu sudah lebih tinggi tingkatannya dan berkaitan dengan keterampilan dalam bertahan hidup, berkaitan dengan pengetahuan umum tentang kehidupan ataupun kepramukaan, dan juga isu-isu sosial yang berkaitan dengan usia yang sedang mereka hadapi, yaitu usia remaja gitu. Dan selanjutnya mungkin metode juga berbeda ya. Metode yang digunakan ada, kalau siaga lebih banyak ke permainan yang menyenangkan, kalau penggalang bisa dengan diskusi, metode ceramah, dan juga bisa dengan menggunakan demonstrasi atau praktek unjuk kerja atau praktek langsung begitu. Baik, untuk durasi atau lama pertemuannya itu
dari masing-masing bagaimana Kak? Maksudnya biasanya anak tuh cepat bosan apabila terlalu lama atau ngantuk gitulah istilahnya. Nah itu bagaimana Kakak mengatur durasi atau frekuensi setiap pertemuan? Baik, untuk siaga atau penggalang? Untuk siaga, okay. Memang betul sekali Kak Dila bahwasanya usia anak-anak itu rentan terhadap kebosanan gitu. Ada pencapaian titik tertentu anak-anak jenuh terhadap kegiatan tertentu, tetapi itu tergantung dari kejelian atau kreativitas masing-masing pembina. Mungkin pembina bisa mengadakan variasi kegiatan. Untuk pertemuan pertama bisa untuk kegiatan materi, pertemuan kedua bisa dengan permainan, pertemuan ketiga dengan mode yang lain diajak bermain ke alam luas. Itu adalah variasi kegiatan dan bisa juga melibatkan peserta secara keseluruhan biar semua anak-anak ikut dalam permainan atau dalam pertemuan tersebut. Juga bisa membuat bikin penasaran bagi anak. Kadang satu pertemuan itu pembina bisa menceritakan sebuah kisah tertentu belum sampai selesai. Nah itu membuat penasaran bagi anak. Nah, nanti pertemuan berikutnya pasti anak akan datang kembali atau mungkin bisa disesuaikan ya, frekuensi ataupun durasi pertemuan sesuai dengan kondisi yang ada atau sesuai dengan materi atau konsep yang sedang diberikan. Itu Kak Dila. Untuk sejauh mana pertemuan-pertemuan tersebut itu bisa mencakup nilai-nilai kepemimpinan dan juga pengembangan diri untuk jenjang siaga Pak? Jadi pertemuan siaga, baik pertemuan pramuka itu baik siaga maupun penggalang maupun yang sudah usia penegak itu memiliki peran yang sangat penting sekali bagi nilai-nilai kepemimpinan. Kalau di usia siaga anak bisa memimpin dirinya sendiri itu sudah luar biasa sekali. Kalau di usia penggalang mungkin serta didik penggalang bisa memimpin dalam sebuah kelompoknya atau regunya untuk memimpin menjadi regu ini mau dibawa kemana, regu ini mempunyai visi dan misi apa. Kalau menegak itu lebih dewasa lagi, lebih luas lagi. Oleh karena itu penting sekali pendidikan pramuka karena memang bisa untuk melatih dasar-dasar kepemimpinan mulai dari kegiatan yang sederhana bisa dengan permainan kelompok untuk melatih kekompakan, melatih kerjasama dan juga bisa juga untuk pengembangan diri untuk melatih keterampilan sosial emosional karena di dalam pramuka itu kan dibentuk regu, bentuk bareng sehingga melatih untuk sikap toleransi, sikap saling menghargai dalam bareng atau regunya atau kelompoknya. Seperti itu Kak Dina. Terima kasih Kak Suryo atas waktunya, sehat selalu Kak Suryo. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sampai jumpa.